ardo maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. 1, 2, 3 baca bareng-bareng. Oke, selanjutnya yang terakhir ada lafal niat sholat isya. Oke, Bapak lagi ya yang membacakan pertama usolli fardo isya'i arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. 1, 2, 3 baca. Oke, baik. Berarti semuanya sudah bisa melafalkan, membacakan lafal niat untuk sholat fardu. Bisa Ilham? Bisa? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya bisa. Jangan lupa dihafal dan sering-sering dibaca. Nanti di akhir pembelajaran Bapak ingin bertanya kepada kalian, atau Bapak akan memilih salah satu dari kalian untuk melafalkan lafal sholat fardu. Oke, nah selanjutnya itu ada ketentuan sholat. Nah, di mana sholat itu memiliki ketentuan-ketentuan. Nah, ada juga ketentuannya, ada syarat wajib sholat. Selanjutnya ada ketentuan apa lagi? Ada syarat sahnya sholat, syarat diterimanya sholat fardu kita. Dan terakhir ada hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, oke. Nah, apa sih ada syarat sahnya sholat? Nah, di antaranya syarat sah sholat itu ada yang pertama suci dari hadas dan najis. Nah, misalkan Ilham mau sholat di masjid, tapi Ilham sholatnya tiba-tiba di tempat sholatnya itu ada kucing. Berarti kita nggak boleh sholat di situ, harus dihindari, atau Ilham harus pindah, harus cari tempat yang suci, yang bersih, yang terlihatnya bersih dan terhindar daripada najis. Nah, selanjutnya ada menutup aurat. Nah, kalau laki-laki itu menutup aurat dari mana? Oh, nggak ada yang tahu. Nah, kalau laki-laki itu menutup auratnya biasanya itu kita kalau misalkan sholat memakai sarung atau celana panjang. Nah, kalau misalkan perempuan biasanya sholatnya menggunakan mukena seperti itu. Nah, selanjutnya ada sudah masuk waktu sholat. Nah, kalau misalkan di kampung kalian, kalau misalkan di rumah kalian, misalkan si Ilham lagi azan gitu. Nah, berarti teman-temannya Ilham, Jaki itu berarti harus bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya yang terakhir ada menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat biasanya kan kalau di masjid sudah ditentukan kiblatnya. Nah, kalau misalkan adik-adik gak tahu, bisa ditanyakan kepada orang tua untuk melihat di mana arah kiblat kita untuk sholat. Oke? Nah, selanjutnya ada apa? Ada rukun sholat. Nah, diantaranya rukun sholat itu terdiri dari 13 rukun. Yang pertama ada berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau orang yang sakit, kalau orang yang di rumah sakit, lagi sakit, itu nggak bisa berdiri, itu boleh sholatnya sambil duduk atau sholatnya sambil tiduran kalau misalkan Ilham lagi sakit. Nah, yang kedua ada niat sholat. Nah, niat sholat itu yang tadi telah sama-sama kita bacakan. Oke, jangan lupa dihafal.
Selanjutnya ada takbiratul ihram. Nah, yang keempat apa? Membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalian udah pada hafal semua surat Al-Fatihah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya ada ruku dengan tumaninah. Yang keenam ada i'tidal dengan tumaninah. Yang ketujuh ada sujud di antara tumaninah. Yang kedelapan ada duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan ada duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 ada membaca tasyahud akhir. Yang ke-11 ada membaca sholawat Nabi. Yang ke-12 mengucapkan salam. Dan yang ke-13 harus dengan tertib, harus sesuai dengan urutannya. Masih semangat semuanya? Masih. Oke, wajib semangat karena ini landasan kita untuk dipakai sehari-hari ya anak-anak. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan kita sholat. Hal-hal yang membatalkan kita sholat. Yang pertama ada terkena hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil seperti apa? Hadas kecil itu hadas kecil, hadas besar. Nah, perbedaannya apa? Kalau hadas kecil itu misalkan terkena itu. Nah, yang keduanya ada terbuka aurat. Nah, kalau misalkan kita terbuka aurat lagi sholat, misalkan Ilham lagi sholat, nah tiba-tiba sarungnya terbuka, maka langsung ditutup seperti itu. Nah, ada yang ketiga ada apa? Ada yang membatalkan sholat, yaitu makan dan minum. Nah, siapa nih yang diantara kalian yang sholatnya sering sholat tapi sambil makan, atau sholatnya sambil bawa minum, sambil minum? Nah, siapa? Ada? Oh, jangan ya, itu nggak boleh, itu membatalkan sholat. Nah, selanjutnya ada berbicara atau bersuara selain bacaan sholat. Nah, kalau lagi sholat nggak boleh ada yang bercanda. Atau misalkan si Ilham lagi sholat tapi malah ngobrol sama si Jaki, itu nggak boleh karena itu membatalkan sholat. Nah, selanjutnya ada banyak bergerak saat sholat. Nah, kita nggak boleh kalau misalkan lagi sholat malah garuk-garuk, lagi sholat malah benerin baju, lagi sholat malah benerin peci, itu nggak boleh, itu bisa membatalkan sholat. Nah, terus selanjutnya ada menambahkan gerakan sholat, itu nggak boleh ditambah-tambahin gerakannya. Kayak tadi tuh, benerin peci, benerin baju, itu nggak boleh, itu yang membatalkan kita sholat. Nah, selanjutnya ada meninggalkan salah satu rukun sholat. Nah, kita nggak boleh ditinggalin. Kita berarti kalau kita jadi makmum, kita kalau misalkan sholat berjamaah, kita harus mengikuti imam. Jangan sampai kita malah mendahului imam atau malah beda dua gerakan sama imam. Misalkan imam lagi ruku, kita sudah sujud, itu nggak boleh, itu batal. Nah, selanjutnya kita sama-sama agar kita tetap semangat, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Jangan Lupa Sholat. Ada yang tahu? Oke, kita sama-sama ya. Ayo kawan-kawan, jangan lupa sholat. Sholat 5 waktu, jangan sampai telat. Subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghribnya ke isya. Nah, oke, kita sama-sama bareng-bareng ya. Semuanya wajib bisa, supaya kalian semangat dalam menjalankan sholat. Oke, 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan, jangan lupa sholat. Sholat 5 waktu, jangan sampai telat. Subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghribnya ke isya. Oke, semuanya tepuk tangan. Berarti kalian sudah bisa semua. Oke.
Mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.